Bapak dan Ibu guru dosen penguji, saya perkenalkan diri, nama saya Erni Fitra Pasaribu SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021 yang akan melaksanakan praktek UKIN hari ini. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Luar biasa ya, mantap. Kita bersyukur karena hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya, harus siap. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin doa. Aulia, silakan Aulia, pimpin kita dalam doa dulu. Mari teman-teman kita berdoa menurut kita masing-masing berdoa baik. Tuhan, terima kasih pada saat hari ini Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Tuhan, jika sebentar lagi kami ingin memulai kegiatan kami, Engkau berkati kegiatan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya ini doa kami hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Aulia. Ya, sebelum kita lanjut, ada yang tidak hadir? Hadir semua. Ada semua. Ya, bagus ya. Kita pertahankan kehadirannya supaya kalian tidak ketinggalan dengan pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, masih ingat nggak pelajaran tentang larutan? Larutan itu apa? Campuran homogen antara zat terlarut dan zat pelarut. Campuran homogen antara zat terlarut dan zat pelarut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ini. Ini misalnya di dalam sini ada garam, kemudian di sini ada air. Ini ada air. Kalau misalnya kita campur dan diaduk, coba ya. Nah, ini sudah diaduk sampai garamnya larut. Ini termasuk campuran apa? Homogen. Homogen. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dibedakan mana yang garam, mana yang air. Nah, ini adalah campuran homogen. Oke. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Dari kata elektro, apa arti kata elektro? Listrik. Ya, benar ya depannya. Jadi yang elektro itu artinya berarti bersifat kelistrikan atau berkaitan dengan listrik. Nah, jadi nanti di pelajaran hari ini kita akan mempelajari larutan apa saja yang dapat menghantarkan arus listrik dan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, jadi Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anakku semua bisa menganalisis sifat larutan. Jadi kalian bisa menganalisis sifat larutan itu berdasarkan daya hantar listriknya. Apakah dia nanti masuk elektrolit atau non elektrolit. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah kalian bisa merangkai. Kalian sudah kita siapkan alat dan bahannya, alat uji elektrolitnya. Nanti kalian yang dituntut adalah bisa merangkai alat uji tersebut. Paham? Oke. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar yang sudah Ibu bagikan. Yang lain boleh perhatikan ini. Perhatikan gambarnya. Itu gambar tentang apa? Orang yang menyetrum ikan di sungai. Nah, Ibu mau tanya, kenapa bisa ikan itu terkena setrum padahal nggak langsung kena dengan sticknya? Karena air. Benar,
lihat di sebelah. Gimana dengan dia coba? Kalau kampus nampak. Iya, makanya kalian tes biar Kalau di dalam itu kopinya lagi di mana atau enggak? Jangan bikin nanti kalau kamu coba apa? Itu yang coba itu yang kalian catat di LKPD tadi mana yang KPD ini? Orang catat tapi pembahasannya apa? Ada gelembung nggak? Kalian perhatikan. Ada gelembung nggak pas di bakutnya itu? Terus kalian lakukan baku. Gelembung itu cuma ada Bu. dia sedikit gelembungnya. Itu yang dicatat di situ. Cinta berarti. Banyak kok. Itu berubah sih. Itu kalian catat nanti. Nah, sudah semua selesai mengerjakan LKPD-nya? Kotor yang banyak yuk. Ya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ini akan presentasikan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kelompok 2 yang di tengah, yang satu menulis, yang satu membaca. Dibaca Pak. Nah, kelompok yang lain coba perhatikan. Kalian bergeser dulu. Biar kalian lihat ini. Kalian coba perhatikan yang kelompok lain. Coba bandingkan dengan hasil pengamatan kalian sama atau tidak, atau ada yang berbeda. Coba
Ada yang sama atau ada yang berbeda? Nah, yang kelompok 2 dengan kelompok 1 dengan 2 yang apa itu yang berbeda tadi sudah yang tapi ada komplainnya tadi. Langsung juga tadi ya. Oke, yang berbeda tadi itu. Kemudian yang lainnya sama. Nah, yang kelompok 3 gimana kelompok 3? Bandingkan dengan hasil kelompok 1. 1 dengan 6. ada 1 sama 5. Dengan 1 sama 5. Berbedanya di mana? Kalau sebelah tadi kamunya belum punya sedikit. Terus asal kita Asal Florida kamunya terang belumnya banyak. gelembungnya Banyak. banyak. Sama asal Florida sama berarti. Asal juga tadi ya, asal juga ya, yang berbeda ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita jelaskan kenapa itu bisa berbeda. Tepuk tangan dulu untuk presentasi kelompok 1. Yang terakhir kelompok 3, silakan maju. Harus lebih baik dari kelompok yang sebelumnya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan barusan elektrolit dan non-elektrolit pada pengamatan kami.
Udah selesai? Ya, listen dulu, lihat lagi. Nah, sudah tadi kita bandingkan ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, silakan dulu perhatikan hasil pengamatan kalian ini. Coba kalian bedakan antara kelompok 1, 2, dan 3. Yang pertama dulu, yang air soda, yang berbeda di mana? Kelompok 3. Itu gelembungnya sedikit. Kalau yang lain banyak. Mungkin kenapa bisa berbeda? Ada yang bisa kasih alasan nggak kira-kira? Kemungkinannya apa kira-kira? Campurannya beda, Bu. Banyak. Sama, agak banyak. Air soda. Mungkin ya betul ya misalnya. Jadi benar itu tadi karena campurannya mungkin ada yang satu airnya banyak, yang satu cuma sedikit. Itu berpengaruh ya. Kemudian yang kedua berarti yang kedua, yang padatan garam ini sama semua, ya semuanya tidak bisa mengatakan arus listrik. Jadi nggak ada lampunya dan nggak ada gelembung gasnya. Kita bedakan dulu dengan yang larutan garam. Beda ya yang padatan dengan larutan. Nah kalau larutan garamnya justru ini ada lampunya meskipun duduk, gelembung gasnya banyak. Ini sama, ini juga sama. Kira-kira kenapa berbeda antara larutan dengan padatan? Kenapa yang padatan justru nggak bisa mengatakan arus listrik? Halo, ada yang bisa jelaskan? Nah, itu kenapa bisa berbeda? Karena sebenarnya yang mengatakan arus listrik itu adalah ion-ion dalam zat. Jadi misalnya gini ya, kita perhatikan. Nah, kita jelaskan dulu sekalian ini nih. Nanti ibu jelaskan yang padatan dengan larutan. Kemudian yang keempat, ini larutan asam klorida. Ini hampir sama semuanya. Sama ya. Asam klorida itu dia menyala terang karena dia masuk ke asam kuat namanya. Jadi dia makanya nyala terang dan banyak gelembung gas. Beda dengan asam cuka. Asam cuka itu asam lemah. Kalau asam klorida tadi asam kuat, asam cuka itu asam lemah. Makanya dia ada yang tidak menyala lampu. Di sana ada yang terang banget. Kemudian di sini ada yang sedikit. Ini sedikit, ini nggak ada sama sekali. Ini ada sedikit tapi terang. Ini perlu kita perhatikan ini ya. Kenapa bisa dia terang tapi sedikit gelembungnya? Ini kayaknya ada kesalahan tadi ya. Kenapa? Kalau dia nyalanya terang, harusnya gelembung gasnya banyak. Tapi ini sedikit. Mungkin ini mereka terangnya kenapa? Karena ketemu antara kaku di bawah larutannya. Itu yang bikin dia terang. Ya, jadi harusnya asam cuka itu kalau dia menyala pun dia redup sebenarnya. Redup atau tidak ada atau cuma ada gelembung gas. Ya, oke. Sampai situ ada yang mau ditanya? Nah, yang mau kita jelaskan tadi adalah ini antara padatan dengan larutan. Ya, padatan NaCl. Dengan larutan NaCl.
Nah, inilah ion-ion ini yang menghantarkan arus listrik ini. Nah, sementara kalau dia padatan, kalau dia masih dalam bentuk padatan tadi, kita kira-kira bisa terionisasi nggak? Tidak, dia tetap dalam bentuk padatan. Jadi yang membuat ini terionisasi adalah campuran dengan air, gitu ya. Jadi tahu bedanya ya? Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Udah jelas ya? Nah, sebelum kita melakukan evaluasi, saya minta siapa yang mau menyimpulkan apa yang kita pelajari. Larutan elektrolit ialah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Ciri-cirinya dapat menyalakan lampu dan dapat menghasilkan gelembung gas. Sudah? Ada lagi? Itu dulu. Itu ada lagi yang lain? Oke, terima kasih untuk Christine. Dia sudah menyimpulkan tentang larutan elektrolit. Bagaimana dengan larutan non elektrolitnya? Non elektrolitnya gimana? Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ciri-cirinya: 1. Tidak memiliki gelembung gas. 2. Tidak dapat menyalakan lampu. Iya, pintar, bagus. Terima kasih. Oke, larutan yang dapat menghantarkan atau membuat nyala lampu terang dan gelembung gasnya banyak. Sementara yang elektrolit lemah, dia nyala lampunya redup dan gelembung gasnya sedikit. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Udah jelas ya? Oke, sekarang untuk menguji kepahaman kalian secara pribadi soal, silakan kerjakan masing-masing, tuliskan namanya ya. Ini sesuai dengan yang kita pelajari hari ini. Baca dengan baik soalnya. Lihat dipilih mana yang paling cocok, yang paling benar. Yuk kasih nama di atas. Ya, sampai dia. Kita sudah melakukan evaluasi untuk refleksi. Mungkin saya cuma bisa kirim di Google Form-nya, nanti kalian isikan refleksinya di sana. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Gak usah dikasih namanya, nanti kalian isi di sana. Kemudian informasi untuk pelajaran kita selanjutnya itu mengenai sifat elektrolit dari ikatan ion dan ikatan kovalen. Ya, jadi pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari sifat elektrolit dari ikatan ion dan ikatan kovalen. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Sudah jelas ya? Pelajaran kita hari ini sampai di sini. Terima kasih atas kerjasama kita semuanya. Selamat siang.